Smart Band itu sekarang semakin lengkap ya fiturnya. Mungkin bisa dibilang semakin mendekati smartwatch. Jadi, ya bisa dibilang ya, Smart Band sekarang bisa dijadikan sebagai alternatif dari smartwatch. Nah, Oppo juga ngeluarin perangkat Smart Band-nya di Indonesia ya. Namanya Oppo Band. Apakah Oppo Band ini juga termasuk bisa dijadikan sebagai alternatif dari smartwatch? Kita lihat unboxing-nya dulu aja ya. Jadi ini Smart Band yang pertama di launching oleh Oppo Indonesia ya. Ini adalah Oppo Band. Ini harganya kalau saya cek 599.000. Oke, di belakang sini ada speknya nih. Bisa kalian lihat sendiri ya di sini ya. Ya udah langsung dibuka aja deh ya. Kita lihat di paket penjualannya tuh dapat apa aja. Oke, bukanya dari sini. Nah, pas dikeluarin dari boxnya ini ada quick start guide dari Oppo Band ini. Ada juga panduan keselamatan, safety guide. Nanti kalau kalian beli, kalian baca-baca sendiri aja ya. Ini dapat kabel untuk ngecas pastinya. Panjangnya segini aja nih. Oke. Terus ini dia Smart Band-nya. Oppo Band. Ini dia. Ini masih diplastikin. Saya remove aja ya pelindungnya. Warna hitam ya. Terus ini ada tulisan Oppo di sini. Ini strap silikon ya. Seperti ini strapnya. Terus ini bagian belakangnya ada sensor-sensor dan ini pin buat nge-charge-nya. Kalau nge-charge kayaknya harus dicopot sih. Coba kita copot. Nah, copotnya gampang ya. Ini berarti tinggal gonta-ganti kalau kita mau warna lain. Iya, dicetekin gitu. Jadi dia bukan magnet. Ya. Dan cukup kuat menempel ya. Coba kita cek kalau misalnya terpasang di strapnya itu dia bisa nggak ya? Soalnya agak keluar juga ini posisinya. Oh nggak bisa. Coba. Oh bisa loh. Bisa diteken, agak diteken ya. Ternyata bisa nih. Tapi kita mesti tes mungkin ya. Oh iya bisa. Ternyata nggak harus dilepas. Masih bisa masuk. Oke, sekarang kita lihat lebih jauh mengenai Oppo Band ini. Layarnya pakai AMOLED dengan ukuran 1,1 inci, resolusinya 126 x 294 pixel, warnanya bagus dan tingkat kecerahan yang bisa kita atur hingga 5 level. Jadi kalau lagi di outdoor dengan cahaya yang terik, bisa kita set kecerahan di 100% supaya apa yang ditampilkan di layar itu terlihat dengan jelas. Terus walaupun layarnya kecil, tapi tulisan-tulisan masih bisa saya baca dengan cukup jelas. Oke, jadi Oppo Band ini nggak ada tombol fisiknya. Semua pengoperasian melalui touchscreen yang menurut saya cukup responsif untuk sebuah smart band. Menunya juga simple banget dan akses ke menu-menunya juga cukup mudah. Jadi untuk masuk ke menu-menunya tinggal kalian swipe up ke atas atau ke bawah aja. Untuk kembali ke menu sebelumnya, kalian bisa swipe ke kanan. Nah, kalau mau langsung ke home dari menu apa gitu, kalian tinggal sentuh dan tahan sebentar aja layarnya ini. Atau bisa dengan menutup layar dengan telapak tangan. Terus, untuk ganti-ganti watch face-nya bisa swipe ke kiri atau ke kanan. Jadi watch face ini kan total maksimal 5 yang bisa dipasang ya di Smart Band ini ya. Terus kita bisa ganti-ganti melalui aplikasi HiTap Health. Di sini kita bisa lihat ada banyak sekali watch face-nya. Kalau mau ganti dengan foto sendiri juga bisa melalui aplikasi. Jadi kita tinggal pilih menu fotos, change foto, terus pilih foto yang mau dijadikan watch face. Terus tinggal atur tampilan dan add clock face. Jadi di sini ada 12 model olahraga, ya nggak banyak sampai puluhan ya, tapi it's okay. Yang penting dia ada beberapa yang umum dilakukan oleh orang-orang, seperti lari, jalan, dan sepedaan. Nah, saya rasa itu udah cukup ya. Oke, sebelum saya jelasin mengenai fitur kesehatan, saya disclaimer dulu kalau Oppo Band ini bukan perangkat medis. Jadi data hasil pengukurannya cuma untuk kebutuhan referensi. Oke, yang pertama fitur kesehatannya.
Oppo Band ini bisa mengukur heart rate atau memantau detak jantung. Jadi mengukurnya bisa kita lakukan secara manual dengan masuk ke menunya, mengakses menunya di smartband, atau kita bisa juga mengaktifkan namanya heart rate tracking yang bisa diatur periode trackingnya. Terus, semenjak pandemi COVID-19 nih, banyak yang membeli oximeter untuk mengukur saturasi oksigen buat jaga-jaga takutnya kena happy hypoxia ya namanya ya. Nah, Oppo Band ini ada pemantau SpO2 juga atau saturasi oksigen. Tapi sekali lagi saya ingatkan, data pengukurannya ini cuma buat referensi. Kalau ada yang merasa nggak normal, bisa dilanjutkan ke dokter untuk tes menggunakan alat medis yang proper. Nah, pengecekan saturasi oksigen bukan cuma untuk yang tadi saya sebutkan. Di aplikasi HiTap Health, kita bisa nyalain tracking SpO2 ini pas kita tidur juga. Ini berfungsi banget buat ngecek apakah tidur kita itu berkualitas atau enggak. Jadi biasanya nih, ada nih orang yang udah merasa tidurnya udah lama, tapi pas bangun masih merasa ngantuk. Mungkin ini ada gangguan pernapasan waktu tidur, jadi kita bisa aja cek dari trackingnya smartband ini. Nah, ini juga berhubungan dengan sleep tracking yang fiturnya juga ada di Oppo Band ini. Jadi, kalau kita tidur sambil pakai Oppo Band ini, dia bakalan menganalisa tidur kita. Mulai dari kasih info berapa lama kita tidur, terus selama tidur itu ada berapa jam di sleep, light sleep, terus tidurnya cukup atau enggak, normal atau enggak, tidurnya terlalu malam atau enggak, bangunnya kepagian atau enggak, itu semua ada keterangannya. Pokoknya lengkap deh keterangannya. Nah, kalau untuk notifikasi nih, kalau ada telepon masuk ke HP yang udah tersambung dengan Oppo Band ini, notifikasinya bakalan muncul di layar. Terus ada dua pilihan, bisa reject sama silent. Jadi nggak bisa angkat telepon ya. Tapi ini lumayan penting, lumayan bermanfaat juga ya. Misalnya kalau kita pas lagi meeting atau berkendara, kita nggak bisa angkat telepon, kita bisa reject aja dari smartband ini tanpa harus ambil HP kita. Terus untuk notifikasi pesan juga ada, dan bisa kita baca juga pesannya, tapi nggak bisa balas. Ya, cukup lah ya buat saya ya, untuk bisa baca pesan aja. Jadi kalau perlu langsung balas, saya bisa langsung ambil HP. Kalau baca dan nggak perlu langsung balas, ya udah. Nah, dia juga bisa sebagai shutter kamera, jadi tinggal buka aja aplikasi kamera di HP yang tersambung sama Oppo Band ini. Terus di Oppo Band-nya kita masuk ke menu tools, pilih kamera, dan Oppo Band ini udah bisa berfungsi sebagai shutter. Jadi bisa untuk foto maupun untuk merekam video. Untuk mengontrol musik juga bisa, sama seperti kamera. Kita harus play musik di HP dulu, seperti nyalain Spotify ya. Nanti kalau sudah play melalui Oppo Band ini, kita bisa pause, bisa play lagi, bisa pilih lagu selanjutnya, atau lagu sebelumnya. Bisa juga ngontrol volume, baik kecilin atau gedein, gitu. Ya, walaupun agak susah ya, karena kecil banget layarnya ya. Cuma lumayan lah, udah ada. Terus fitur tahan airnya pasti ada. Dan Oppo Band ini punya fitur peringkat ketahanan air 5 ATM, 5 ATM ya, 5 ATM. Jadi dia bisa hingga kedalaman 50 meter. Nah, jadi kalau misalnya dipakai untuk berenang di kolam renang yang rata-rata dalamnya cuma 2-3 meter, ya harusnya sih aman. Terus ada juga fitur Find Phone, jadi kalau misalnya lupa naruh HP di mana, kita bisa pakai fitur ini. Jadi pas kita pilih Find Phone, dia bakalan bunyiin HP kita yang sebelumnya sudah terhubung sama Oppo Band ini. Nah, untuk baterai, dia kemarin ini saya pakai sekitar 2 minggu ya. 2 minggu itu dia masih bisa bertahan. Dan ini tergantung fitur-fitur dan pemakaian kalian. Apakah semua fitur dinyalain, apakah yang tracking 24 jam dinyalain, itu masih tergantung. Yang pasti sih di atas 10 hari deh. Dan ini termasuk awet lah ya. Jadi, menurut saya, Oppo Band ini udah punya fitur yang cukup lengkap dan cukup memenuhi ekspektasi saya untuk sebuah smartband. Fitur-fiturnya cukup lengkap ya, seperti untuk kesehatan, terus untuk mode olahraganya juga, ya walaupun nggak banyak, tapi yang penting-penting itu ada, kayak lari, jalan, sama sepedaan. Terus, fitur-fitur yang berhubungan dengan pengoperasian smartphone juga termasuk cukup ya, seperti yang penting ada notif telepon masuk, bisa baca pesan masuk, bisa jadi shutter kamera, dan lain-lain. Ya, selama pemakaian 2 mingguan ini, dan hampir 24 jam saya pakai ya, sehari ya.
Saya merasa nyaman-nyaman aja sih dan nggak merasa kehilangan smartwatch yang biasa saya pakai. Jadi kalau kalian punya dana 500.000 buat beli smartband dan merasa fitur-fitur yang tadi sudah sesuai dengan kebutuhan untuk nemenin aktivitas kalian sehari-hari, saya rasa Oppo Band ini layak untuk kalian pertimbangkan.